Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Dwifala dari Prodi Teknik Informatika Universitas Siber Asia dengan NIM 2304010110153. Eh, Oke, di sini saya akan memperlihatkan hasil presentasi yang telah saya buat. Halo, dengan Ibu yang Amelia Nurhajana, dosen bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan eh, tugas esai yang telah saya buat. Oke, di sini untuk tugasnya, buat esai dengan topik sesuai dengan bidang ilmu jurusan Anda. Eh, di sini saya memiliki 3 bagian, yaitu 3 paragraf di bagian. Oke, saya untuk judulnya yaitu saya mengambil peran informatika dalam transformasi digital. Oke, di sini ada pendahuluan seperti informatika sebagai cabang ilmu yang mempelajari pengolahan dan pengolahan informasi telah menjadi pilar utama dalam era transformasi digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, informatika tidak hanya berperan untuk mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras, tetapi juga dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Transformasi digital merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan kehidupan sehari-hari. Menurut Westerman, pada tahun 2014, transformasi digital adalah proses yang melibatkan perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam esai ini kita akan membahas peran informasi dalam transformasi digital dan seperti tantangan yang hadap masyarakat. Nah, di sini juga ada memiliki perannya. Oke, di sini memiliki peran informatika dalam transformasi digital. Eh, Seperti halnya untuk mengubah cara organisasi beroperasi dan berintegrasi dengan pelanggan. Informatika berkontribusi secara signifikan dalam proses ini melalui pengembangan sistem informasi yang memungkinkan mengumpulkan kumpulan, analisis, dan penyebaran data secara efisien. Misalnya dalam sektor kesehatan, informatika juga digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen rumah sakit yang dapat mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan pelayanan pasien, mengurangi biaya operasional, dan adanya rekam media elektronik. Sepertinya dokter dapat mengakses informasi pasien dengan cepat dan akurat, yang pada giliran meningkat kualitas perawatannya. Dan tahun Nah, di sini juga ada di sektor bisnis, informatika juga berperan dengan mengembangkan e-commerce dan platform digital yang memungkinkan perusahaan untuk terjangkau pelanggan secara global dan memanfaatkan teknologi informasi. Perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen dan menyesuaikan strategis pemasarannya mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, teknologi big data dan analitik yang berasal dari bidang informatika memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar. Menurut McKinsey dan Compay pada tahun 2016, perusahaan yang menggunakan analitik data secara efektif dengan meningkatkan produktivitas mereka sehingga 20%. Informatika juga berkontribusi dalam mengembangkan teknologi seperti kecerdasan buatan, yaitu seperti AI dan Internet of the Things a lot. AI memungkinkan otomatis proses bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Sementara lot menghubungkan perangkat fisik ke internet, mungkin menghubungkan data secara real time, contohnya dalam industri manufaktur, pengguna lot dapat meningkat. Sepertinya ada efisiensi produksi
dengan memantau mesin, mengidentifikasi masalah sebelum menjadi gangguan besar. Dengan demikian, informatika tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk inovasi. Nah, sepertinya ada halnya tantangan dalam implementasi informatika. Meskipun peran informatika sangat penting, implementasinya dalam menginformasi digital tidak hanya salah satu tantangan utama dalam masalah keamanan cyber. Dengan meningkatkan ketentuan pada teknologi digital, risiko serangan cyber itu meningkat. Organisasi harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat dengan melindungi data sensitif dan mereka dari ancaman yang semakin canggih. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi yang memiliki kebijakan keamanan yang komprehensif dan melatih karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Selain itu, kurangnya keterampilan digital itu di kalangan tenaga kerja juga menjadi hambatan. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dan menemukan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi baru secara efektif. Pendidikan dan pelatihan memadai sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, kolaborasi tentang situasi pendidikan di industri sangatlah diperlukan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak organisasi yang enggan untuk mengadopsi teknologi baru karena takut ada gangguan dalam operasi yang sudah ada. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi pemimpin organisasi yang berkomunikasi manfaat manfaat dari informasi digital dan melibatkan karyawan dalam proses perubahannya. Dalam menciptakan budaya inovasi dan keterbukaan terhadap teknologi baru, organisasi dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada yaitu untuk dampak terhadap masyarakatnya. Dampak dari penerapan informatika dalam informasi digital sangat luas dan beragam. Di satu sisi, teknologi digital dengan mempermudah akses informasi dan layanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya ada aplikasi mobile dan platform online. Memungkinkan individu secara akses layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan dengan lebih mudah. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran daring telah membuka peluang bagi siswa di daerah terpencil untuk mendapatkan akses ke sumber daya pendidikan yang sebelumnya tidak tersedia. Di sisi lainnya itu, informasi digital juga menimbulkan tantangan sosial seperti kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka tidak. Kesenjangan ini dapat memperburuk kesejahteraan sosial dan ekonominya, sehingga penting bagi pemerintah dan memangku kepentingan untuk bekerja sama dan menciptakan kebijakan yang inklusif, program pelatih dan menyediakan infrastruktur. Nah, di sini ada lagi untuk kesimpulannya, yaitu informatika memegang peran yang sangat penting dalam informasi digital, memberikan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan memproduksi di berbagai sektor. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti keamanan cyber dan kurang keterampilan digital. Dampak positifnya dari penerapan teknologi digital tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, informasi digital yang dapat membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih terhubung. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua pihak kolaborasi dan memanfaatkan potensi informatika untuk mencapai tujuan bersama dan menghadapi tantangan di era digital ini. Di sini untuk yang referensinya, yaitu saya mengambil untuk yang pertama
IHMS 2022, the role of the head information technology improve healthcare. Nah, di sini juga ada memiliki websitenya, silakan boleh dicek. Dan yang kedua itu Etris dan N 2017, Cyber Security and the Role of Information Technology. Nah, ini cyber security dan cyber warfare. Nah, di sini ada Oxford Universitas. Dan yang ketiga itu McKinsey dan Company. Dan tadi sudah dijelaskan. Pada tahun 2016, the analysis on companies and as data the drive. Nah, di sini juga memiliki webnya, silahkan dicek. Dan ini ada Waterman Gebot. Di sini namanya dengan FSC. Pada tahun 2014, leading digital turning technology in by Sinus the transformation Harvard. Sini ada memiliki Universitas Oxford dan Nah, oke. Untuk selanjutnya kita ada tugas yang kedua, yaitu melakukan analisis pada esai yang Anda buat dengan merekam dalam sebuah video presentasi. Yang mempelajari dengan materi 9. Acuan asal. Dan hal yang di sini saya akan memperlihatkan yaitu seperti perkenalan diri, 2 alasan memilih topik esai, dan 3 analisis esai, dan 4 kontribusi atau peran penting. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Oke, di sini seperti halnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Divala dari jurusan Informatika Universitas Barasia. Pada kesempatan ini saya akan membahas esai yang mengenai peran pentingnya. Nah, di sini alasan saya memilih topik esai itu, saya memilih topik ini karena informasi digital adalah fenomena yang sangat relevan di era modern. Dan kemajuan teknologinya yang pesat, informatika memainkan peran penting dan mengubah cara kita berinteraksi dan bekerja dan hidup. Dan di sini saya mempunyai analisis esainya itu. Dalam esai ini saya membahas 3 bagian utama. Yang pertama itu informasi dalam peran informatika dalam transformasi digital dan termasuk pengembangan sistem informasi dan teknologi baru. Yang kedua itu tantangan yang dihadapi seperti keamanan cyber dan kurangnya keterampilan digital. Yang ketiga itu dampak transformasi digital terhadap masyarakat, baik positif maupun negatifnya. Yang keempat itu kontribusi atau peran penting. Melalui esai ini, saya ingin menyampaikan bahwa informatika memiliki potensi yang besar membawa perubahan positif dalam masyarakat. Namun kita juga harus waspada terhadap tantangan yang ada. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Dan di situ saya sudah menerangkan untuk 2 esai. Kalau kurangnya boleh saya tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf, undur diri. Saya Fidi Divala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.